Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe agar saya lebih semangat lagi mengupload video-video lainnya. Halo, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam bagi yang menonton dan mendengarkan video saya ini. Semoga rahmat Allah selalu berlimpah dalam hidup kita. Amin. Sahabat channel, kali ini membahas tentang 5 alasan kenapa banyak orang gagal menjemput mimpinya. Yuk, yang penasaran tonton videonya sampai habis. Alasan yang pertama, ketakutan. Ini adalah alasan yang paling sering kita dengar, walaupun dalam penyampaiannya banyak dibungkus dengan kata-kata manis dan politis. Tetap saja, intinya adalah ketakutan. Banyak orang yang tidak memiliki keberanian untuk menghadapi ketakutannya, bukan karena sesuatu itu sangat menakutkan, namun keberaniannya untuk mencoba itu yang tidak mereka miliki. Kita merasa nyaman dengan keadaan saat ini, yang sebenarnya jika ditelaah lebih dalam lagi, sudah tidak nyaman-nyaman banget. Dan dalam beberapa periode ke depan, waktu yang akan menjawab dan membuktikannya. Namun setiap orang adalah individu yang berbeda. Semua kembali lagi pada pilihan masing-masing individu tersebut. Dan banyak juga dari kita yang memang memilih hidup dalam penyangkalan dan kesemuan, atau bisa dibilang hidup dalam keputusasaan. Yang pasti, banyak orang-orang sukses yang berhasil menjemput impian mereka dikarenakan satu hal, yaitu karena mereka berani menghadapi ketakutannya, karena mereka percaya di balik ketakutan mereka itu ada hal indah yang sudah menunggu untuk mereka jemput. Mereka anggap ketakutan mereka adalah sebagai ujian kepantasan untuk mendapatkan impiannya. Yang kedua, prioritas. Ini adalah alasan yang juga sering kita dengar. Dan terkadang penentuan skala prioritas hidup kita banyak yang berdasarkan solusi jangka pendek yang tidak menjadi bagian dalam solusi jangka panjang kita. Untuk mencapai suatu keberhasilan, kita harus menjadikan sesuatu tersebut sebagai prioritas utama. Jika tidak, kita akan menemukan banyak alasan untuk membuat sesuatu tersebut tidak akan tercapai. Alasan yang ketiga, bakat dan kemampuan. Saya nggak bakat, saya nggak mampu, saya nggak bisa, itu bukan bidang saya nggak ahli, dan banyak lagi alasan yang sering kita lontarkan. Kenapa sih kita suka merendahkan diri kita sendiri? Kalau kita suka merendahkan diri sendiri seperti ini, harusnya kita nggak perlu marah saat orang lain merendahkan kita. Karena kita sendiri saja sudah tidak bisa menghargai diri kita sendiri. Coba, mari cari informasi tentang orang-orang sukses. Banyak dari mereka yang berasal dari orang yang tidak memiliki apa-apa. Mungkin untuk hidup sehari-hari saja mereka sulit. Banyak dari mereka yang tidak sekolah, tidak kuliah, dan mungkin untuk hal ini kita boleh bangga karena mungkin kita punya ijazah SMA atau ijazah sarjana. Namun pada akhirnya kita semua tidak berarti sekarang. Tidak penting bagaimana dan seperti apa kita saat memulai sesuatu, karena yang paling penting adalah menjadi orang seperti apakah kita saat menyelesaikan sesuatu tersebut. Dan orang-orang sukses itu membuktikan dari bukan dia apa-apa, sekarang mereka menjadi sesuatu yang lebih berharga dan menjadi apa-apa saat ini. Alasan yang keempat, takdir. Sudah takdir saya seperti ini, jadi biarlah hidup ini mengalir apa adanya. Percuma berusaha juga. Kalau takdirnya sudah seperti ini, nggak baik kita melawan takdir yang sudah digariskan oleh Tuhan. Alasan ini juga sering kita dengar, dan kita bisa bilang hal ini hanya sebagai alasan di balik alasan sesungguhnya. Ada tendensi seorang yang malas, tendensinya untuk tidak mau berbuat sesuatu untuk merubah hidupnya menjadi lebih baik dan tetap menjalani hidup tanpa perubahan. Tuhan menganjurkan untuk tetap berusaha dan berdoa.
bukan menganjurkan untuk melawan takdirnya, bukan? Kalau kita sudah berusaha dan berdoa namun belum mendapatkan impian kita, berarti kita diajarkan untuk tetap sabar dan tetap berusaha dan berdoa. Bukan hanya pasrah dan menunggu takdir. Apalagi menyamakan hidup seperti air mengalir. Gak apa-apa kalau airnya mengalir ke telaga yang banyak ikannya. Ini kalau airnya mengalir ke telaga yang ada buayanya. Apa gak berabe hidup itu? Apes jadinya. Alasan yang kelima, saran yang kurang tepat. Dalam hidup, kita banyak sekali mendapatkan informasi, baik itu informasi yang berguna bagi kita maupun yang tidak. Jika kita membaca testimoni orang-orang sukses, banyak dari mereka yang memiliki mentor dalam proses suksesnya. Namun, tidak semua orang memiliki mentor yang tepat. Dan terkadang, jika salah pilih mentor, maka kita akan mendapatkan saran yang kurang tepat. Kalaupun tidak memiliki mentor, banyak pula orang-orang di sekeliling kita yang memberikan saran. Padahal mungkin orang-orang tersebut tidak layak dan tidak seharusnya memberi saran. Semua kembali lagi ke diri kita. Apakah kita seorang pribadi yang kuat menerima saran? Dan apakah itu hanya disimpan atau akan disaring dan digunakan? Semuanya adalah kita sendiri yang menentukan. Saran yang bagus, tepat mungkin juga dapat jadi penyebab kenapa banyak orang gagal dalam menjemput impiannya. Namun, pilihan kita yang paling besar menentukan keberhasilan kita. Alasan mendapatkan saran yang kurang tepat sebenarnya hanya pengalihan alasan sebenarnya. Karena dari pengalaman menganalisa berbagai alasan, banyak orang-orang yang ujung-ujungnya adalah salah satu dari alasan nomor 1 atau nomor 2. Jika kita ingin sesuatu perubahan besar terjadi pada kehidupan kita, kita harus berani menghadapi ketakutan itu. Prosesnya memang tidak membuat kita nyaman, namun hasilnya akan memperbesar zona kenyamanan kita.